Obsesi, obrolan seru siang ini. Saya menyapanya Mary ya. Ibu Mary aja, iya. Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satera di Makassar. Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda. Temankah melihat ini atau melihat prospeknya nih? Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuman salah masuk jurusan kata orang tua. Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa, kita bakalan curi ilmunya atau sekalian rampok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Anas Sarifudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arti yang luar biasa. Nah, ini sudah dengar suaranya, sudah tahu pasti nih pendengar kita. Oh, pasti dia ini. Ini saya mau bacakan titelnya panjang sekali pendengar ya. Beliau adalah bagian dari Penbis juga dan ini nih Master Coach Public Speaking. Wah, luar biasa. Orang kalau ngomongin public speaking sudah tahu pasti nih orangnya seperti apa. Ini bisa menghipnotis kita, bisa mengajarin kita bagaimana kita bisa tampil di depan umum berbicara dengan baik ya. Oke. Ini banyak sekali profil beliau pendengar, namun kita bakalan bahas satu-satu karena ada banyak sekali yang tertera di sini ya, contekan saya. Dan di obsesi kali ini kita akan berbicara seputar inspirasi dari dunia public speaking. Saya mau bacakan titelnya. Siap. Semoga nggak salah ya. Muhammad Anas Sarifudin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB. Benar ya? 100% ya. 100% awal. Oke deh, kita mulai dari Penbis dulu nih. Bisa diceritakan ini dari Mas Anas sendiri gabungnya di Penbis, pengusaha Nulis buku. Oke. Seperti apa nih? Alhamdulillah. Ibu Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Pergi ke Surabaya beli buah nanas. Cakep. Jangan lupa pulangnya bawa payung biar nggak basah. Cakep. Alhamdulillah hari ini saya Mas Anas datang di RRI di Makassar ini ketemu Kak Arti yang luar biasa. Wih, keren. Ini biasanya ini menjadi awal ketika kita memulai public speaking ya. Opening yang memukau Kak. Opening yang memukau. Ini kita sudah ambil satu ilmunya nih pendengar. Namun kita bakalan bahas lagi. Lebih ke Penbis dulu nih. Mas Anas. Yes, saya di sini dikenalkan oleh sahabat saya namanya Bunda Heni Suheni. Ini salah satu teman saya, keluarga, sahabat. Kita ketemu ya barusan, ketemu langsung ini barusan. Di tahun 2025 akhir bulan Desember. Oke. Waktu itu saya mau ngisi acara public speaking ke ini bersama Pangkep. Oh, di Kabupaten Pangkep ya. Pangkep. Acara di Hotel Arya Duta sana. Bimtek workshop kepada 60 penggerak. Wow, ya. Kemudian saya hubungi alumni dari Action Training juga dan sahabat saya. Nah, yang sangat fast respon ini Bunda Heni Suheni tadi. Langsung saya jemput dari bandara, saya temani mulai awal sampai akhir. Gitu. Widih, kita apresiasi dulu nih Bunda Heni Suheni ya. Nah, kebetulan saya datang dijemput dari bandara, langsung diajak kegiatan rapat Penbis dan sebagainya. Yeah. Ternyata Bunda Heni adalah ketua Penbis. Langsung di situ kita satu frekuensi, ingin mengembangkan pengusaha nulis buku. Nah, langsung masuk Mas Anas bagian divisi pengembangan diri Penbis. Wih, keren. Nanti Bunda Heni Arti bisa gabung juga ya. Iya, Kak Arti nanti otomatis lah. Widih. Oke deh. Yang menarik ini karena Penbis di dalamnya adalah pengusaha tetapi bisa nulis buku. Kalau Mas Anas sendiri seperti apa? Nah, saya di bidang lembaga public speaking, training juga, dan punya bisnis training namanya Action Training Indonesia. Lembaga pelatihan motivasi, public speaking, motivator, ice breaking, content creator. Widih, sekalian sosial medianya nih. Betul. Jadi kita sebagai seorang motivator harus punya namanya kartu nama, Kak Arti. Kartu nama minimal punya buku lah.
Punya buku yang dimana ketika kita nggak bisa ketemu orang itu, minimal buku kita dibaca, Ya. buku kita dipelajari, Ya. yang menginspirasi lewat buku. Dan ini adalah teknik bagaimana cara personal branding juga Personal branding. sebagai seorang trainer atau motivator. Nah, berbicara seputar personal branding, di dalam diri kita pasti ada hal yang bakalan Yes. menarik yang membuat menjadi sebuah personal branding. Bagaimana cara menemukan itu nih, Mas Anas? Betul. Zaman sekarang zamannya ada dua dunia kan ya, dunia nyata sama dunia digital. Ya. Saya aja ngisi kelas public speaking ketemu Bunda Heni Suhaini dari digital. Oke. Saya diundang di Pangkep dengan digital di beberapa wilayah yang lain dari dunia digital. Apa yang membuat impersonal branding kita? Ya. Yang membedakan antara orang cepat naik kelas dengan cepat sama enggak itu personal branding. Personal brandingnya. Jadi personal brandingnya itu kita harus buat, kita harus bangun. Building the personal branding is very important for us. Ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan zaman sekarang adalah personal branding. Iya. Apapun pekerjaan kita harus punya personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus punya sesuatu skill, sesuatu value yang sangat istimewa yang tidak dimiliki orang lain kalau bisa. Nah itu kita kembangkan di personal brandingnya. Iya. Apa sih personal branding? Menurut saya lebih cepatnya itu kita pengen dilihat sebagai apa Oke. oleh audien, itu personal branding. Kita pengen dilihat sebagai motivator kah, sebagai pebisnis kah, sebagai presenter, sebagai pedagang. Nah personal branding. Nah kita bangun mulai dari konten-konten, narasi-narasi, dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang membentuk perspektif orang melihat kita itu, oh kita seorang motivator, kita seorang presenter, kita seorang pebisnis dan Iya. sebagainya. Jadi yang pertama itu harus memilih salah satu dulu dari kemampuan kita begitu. Betul, ada triknya memang. Kadang orang tidak tahu sampai usia 30, 40 kemampuan saya di mana, jati diri saya apa, potensi diri saya itu apa. Nah, yang paling cepat ya kita ada juga ya yang kayak seperti talent test itu ya. Oh, ada. Mapping itu juga ada. Tapi yang paling penting adalah kalau kita belum tes itu, paling tidak kita menulis dulu di buku 10 kesukaan kita. Oke. Memasak, nonton TV, Ya. nyanyi, kemudian ngajar. Nah, dari 10 list itu diambil 3 yang paling intens atau yang paling rutin kita lakukan setiap minggu atau setiap harinya itu apa? Dari 3 itu Dari 3. kita coba bikin kontennya, kita bikin value-nya seperti apa, manfaatnya gini. Iya. Sampai nanti ketemu satu titik yang dimana itu kita banget, gue banget gitu kan, Iya. saya banget. Nah itu baru kita kembangkan di sana. Nah ini cara menemukan paling cepat. Iya. Nomor 1. Nomor 2 adalah tanya 5 sahabat terdekat kita. Nah itu karena apa? Kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Iya. Maka kita tanya dan mereka lebih tahu tentang diri kita. Oh kamu itu sukanya ini, ambil satu. Yang terakhir nomor 3 apa Kak? Yang nomor 3 ikut tes. Nah, dites potensi diri. Ini akan membaca paling nggak 90% lah kita terbaca. Iya. Kelebihan kita apa, kekurangannya apa, kemudian orang yang bisa melengkapi diri kita itu apa. Nah itu harus ada tes juga untuk Iya. menemukan. Dan saya di usia 27 tahun baru menemukan saya seorang pembicara, saya seorang MC motivator. Iya. Sebelumnya itu saya guru bahasa Inggris pernah, jadi marbot musola juga pernah, Oke. jualan serbet atau lap mobil juga udah pernah. Iya, saya jalani bertahun-tahun. Ini apa ya kemampuan saya? Ternyata di bidang motivasi atau Iya. public speaking tadi. Wow, setelah itu ketika kita ingin mengembangkan, ya itu dia ke konten-kontennya begitu. Kita harus memperkenalkan konten kita begitu. Konten itu Kak, ya meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat, konten itu tetap aktif di sosial media 24 jam. Iya. Dan ini membantu publikasi diri kita pada orang lain. Kalau kita jarang bikin konten, kita kalah dengan dunia yang sangat cepat digital ini. Iya. Maka konten adalah salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan personal branding kita. Nah, ini terkadang orang kalau udah buat konten, 1 rasa malas, terus 2 Iya. sudah ada kekecewaan tersendiri. Loh kok nggak naik-naik ya viewersnya, Iya. kok nggak naik-naik ya followersnya. Ini gimana nih Betul. cara mengatasi ini nih? Banyak seperti itu, 99% mungkin orang ya gagal Oke. konsisten dalam Alamiah bikin- ya. Yes. Kalau saya punya kelas konten kreator gitu ya, Iya. pelatihan selama kurang lebih 2 hari lah. Iya. Kita ajarin mereka, yang pertama adalah menemukan potensi dirinya dulu. Kalau sudah menemukan potensi diri, mencoba bikin konten. Konten yang pertama adalah bikin 100 konten pertama. 100 konten pertama di 1 minggu pertama. 100. 100 konten pertama dalam waktu 1 minggu. Oke. Nah,
Gimana cara bikin kontennya? Topiknya dulu disiapkan, kemudian siapkan 10 konten yang berhubungan dengan topik itu. Misalkan saya sukanya masak, Mas. Iya. Oh, berarti bikin konten pertama adalah kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan, dikontenin. Ya. Kali ini saya akan pergi ke supermarket ingin masak seperti ini. Iya. Pertama datang. Kedua adalah lihat di sana persediaan makanan apa saja. Iya. Nah, ini yang sehat, ini yang instan dan Iya. sebagainya. Kita pilih yang sehat yuk. Konten kedua, edukasi tentang kesehatan. Ketika pulangnya, ternyata hujan, deras, macet. Kita di sana berjuang. Berjuang untuk apa? Kita tetap konsisten di dalam menata karir kita. Iya. Saya ingin menjadi seorang chef yang keren. Perjuangan saya seperti hujan. Iya, benar. Kemudian nyampe ke rumah, ternyata ada anak yang nyambut kita, Iya. keluarga nyambut kita. Keharmonisan seorang konten kreator dalam menemukan passionnya di dalam memasak. Iya. Nah, ternyata banyak yang lagi nunggu. Masak yuk, proses masak lagi. Sudah 5 konten. Mulai dari beli, milih yang sehat, pulangnya kehujanan, disambut keluarga, proses memasak, kemudian banyak hal juga Iya. yang kita lakukan sehingga dalam satu hari bisa bikin 10 video konten. Jadi artinya nggak boleh ada alasan dong, ide saya apa lagi begitu kan? Ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten dengan satu topik yang sama untuk membangun personal branding kita begitu. Betul. Tapi kita juga punya referensi nanti, referensi yang orang-orang yang suka di konten itu kita pelajari. Kalau saya misalkan 10 Iya. 10 figur yang bagus dalam public speaking, saya pelajari itu. Oh, yang menarik itu tentang kontennya bagus, visualnya menarik, deliverynya memukau. Ini kalau dalam public speaking namanya COVID, Kak. COVID. How to be a great public speaker. This is Oke. COVID formula. COVID, content visual delivery. Content visual delivery. Yes. Konten adalah materi yang sangat memukau. Visualnya, penampilan kita memukau, deliverynya adalah cara menyampaikan atau public speaking kita yang menarik. Karena di dunia ini hanya 2 jenis pembicara, Kak. Pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Iya. Kalau pembicara biasa kan, Assalamualaikum warahmatullahi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun, Ya. pakai yel-yel semangat, pakai permainan, menyapanya ceria. Nah, ini adalah perbedaan antara pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Nah, kalau kita ngomong tentang konten, kembali lagi tadi. Yang kedua, setelah kita produksi yang bagus tadi ya, kemudian gimana cara agar kita tidak malas dan konsisten? Ya, ini dia yang Nah, betul kan? terkadang jadi masalahnya. Kehabisan ide Ya. dan sebagainya. Sekarang kan zamannya banyak, Kak. ChatGPT, AI. Itu bisa produksi- dimanfaatkan juga ya? Manfaat. Saya juga Oke. bikin gitu. Contoh misalkan kita yang CapCut gitu ya video. Saya bikin video panjang gitu durasi 20 menit. Langsung di-cut sendiri sama CapCut itu otomatis. Ya. Tak, bisa langsung jadi 20 konten. Oke. Nah, itu setiap harinya saya upload 5, besok 5. Sudah 4 hari hemat. Take 1 konten for 4 hari ya. Take 1 konten seharian untuk 4 hari. Nah, ini cara kita untuk konsisten. Nah, nanti di hari kedua kita istirahat. Hari ketiga take konten lagi buat hari ke-5, 6, 7, 8. Iya. Begitu terus sehingga tidak ada kata malas atau Kehabisan ide. Betul. Sehabis ini langsung buat konten ya, Langsung Rawan. buat Ini tadi yang menarik karena kita bakalan belajar tentang seperti apa dunia public speaking. Jadi Iya. ketika seseorang menginginkan menjadi seorang speaker, hal yang paling harus dimiliki adalah konten visual dan delivery. Yes. Bisa dijelaskan dulu nih, menjadi semua orang pasti bisa menyampaikan, menjadi seorang pembicara, Betul. tetapi ada plus minusnya. Yes. Ini bisa ceritakan pengalaman dulu nih untuk orang-orang yang introvert yang ingin menjadi Iya, speaker juga, atau yang ekstrovert ya mereka udah biasa Sudah lah ya. biasa, Aha. betul. Ada 2 orang ini nih, Mas Anas. Iya, pada intinya public speaking itu adalah sesuatu yang tidak instan, Kak. Iya. Memang harus dilatih terus-menerus jam terbang Benar, ya. benar. Orang terlahir di dunia kan nggak bisa tiba-tiba langsung pidato. Nah, kecuali keluarganya, ayahnya, kakaknya sudah terbiasa pidato sehingga dia tuh DNA-nya ada Iya. karena terbiasa melihat, akhirnya jadi. Tapi bagaimana kalau orang yang introvert, Nah. keluarganya bukan seorang pembicara, lingkungan sekolah, teman-teman juga nggak ada yang pembicara dan dia pengen menjadi pembicara yang keren, gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melatih dulu tentang tekniknya. Tekniknya. Saya menjadi seorang pembicara motivator kurang lebih mulai tahun 2008. Oh,
Sudah sangat lama ini. 2008. Waktu itu guru saya namanya Coach Afin Nadir yang ada di Malang. Iya. Saya jadi asisten beliau. Waktu itu saya belum mampu kuliah, Kak. Jadi saya dikuliahkan oleh beliau. Selama 2 tahun setengah saya jadi asisten, bawa kopernya, nata kursi, macam-macam. Iya. Kemudian saya belajar cara beliau berpublic speaking. Ternyata public speaking bukan banyak-banyakan berbicara. Tetapi Jangan pernah berhitung berapa banyak Anda berbicara, tapi pastikan setiap Anda bicara diperhitungkan oleh banyak orang. ada rumusnya nggak sih? Iya. Jangan melihat banyaknya kita ucapan, Iya. ngobrol kalimat, tapi setiap kalimat itu berkualitas gitu kan. Baik. Bermanfaat, menjadi solusi. Maka yang paling penting adalah menjadi seorang public speaker, itu ucapan kita harus berkualitas, kontennya berkualitas. Gimana cara agar kontennya, ucapan kita berkualitas? Lakukan 3 hal. Yang pertama Apa adalah saja itu? Yang pertama adalah setiap minggunya wajib baca buku baru. Setiap minggu aja baca Iya. buku baru. Buku bisa buku atau bisa dari Buku dulu. novel mungkin lebih kepada buku dulu ya. Buku pengetahuan Oke. pengembangan diri. Nah, kalau nggak punya buku baru, nonton video inspirasi baru dari channel YouTube dan sebagainya. Iya. Itu wajib karena asupan nutrisi otak kita dari situ. Harus ya. Harus. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan kita ya, stagnan. Yang nomor 2, setiap minggunya wajib punya 10 teman baru. Nah, ini tantangan untuk orang introvert. Ikut pelatihan, ikut workshop, pasti komunitasnya orang-orang hebat di sana tertular nanti, Kak. Oke. Iya. Jadi teman-teman baru ini yang bagus ya, yang positif, Iya. akan membuat diri kita berkembang. Makanya ikut Penbiz juga itu kan komunitas menulis buku, Iya. kemudian banyak di situ orang-orang hebat, keren-keren loh, Kak. Banyak wawasan-wawasan yang bisa didapat lah ya di sana. Betul, pengalaman, sharing pengalaman, Iya. problem solving. Dan nomor 3 adalah setiap minggunya wajib pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi. Ada tantangannya juga ya Mas Anas ya. Iya. Kenapa? Kalau kita ke tempat baru, ada wawasan baru tentang Iya. budaya yang baru, Iya. tentang ekosistem yang baru, energi yang baru, sehingga Iya. diri kita setiap minggunya fresh terus. Itu konten. Yang kedua adalah visual. Menjadi pembicara yang dahsyat luar biasa, visualnya harus menarik. Kayak Kak Arti kayak gini, keren, rambutnya lurus, make upan, ceria, smiling voice, wajahnya, matanya berbinar-binar. Visual itu mempengaruhi 2 manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita 25%. Visual bagus mempengaruhi percaya diri kita 25%. Kalau nggak percaya kita cek hari Minggu misalkan, libur. Kita nggak usah mandi lah, nggak usah pakaian yang bagus, pakai baju tidur terus. Bangun jam 6, jam 8 tetap pakai baju itu, males nggak kira-kira Kak Arti? Males kan? Kita aja mungkin males lihatnya ya, Males, apalagi orang lain Apalagi gitu. orang lain jam 10, jam 12 tetap baju yang sama, baju tidur, nggak semangat. Coba rapi, keren gini, siaran kita ya, ketemu orang hebat, Ya. komunitas. Itu adalah meningkatkan 25% visual. Yang kedua, meningkatkan trust orang lain sama kita. Mereka lebih respect. Iya. Mereka lebih percaya sama kita dengan melihat visual kita. Kalau bahasa Jawa boleh Kak ya? Ya boleh, nanti Bahasa Jawa- translate-nya ada di bawah ya. Bahasa Jawanya ini gini ya, ajining rogo soko busono. Artinya. Iya. Harga diri seseorang terlihat juga dari busana yang dipakai. Oke, benar. Pakaian yang 100 sih. dipakai. Itu istilah Jawanya. Maka baju kita, outfit kita itu berpengaruh dari trust orang lain sama kita. Iya. Contoh kalau kita sebagai seorang trainer motivator pakai baju oblong, kaos yang robek-robek, rambutnya nggak ditata, nggak dicukur, nggak mandi, Beda tempat. orang lihat kita nggak percaya, Oke. males. Itu visual harus menarik. Yang nomor 3 terakhir delivery. Iya. Delivery cara berpublic speaking kita. Iya. Cara menyampaikan itu ada 5 teknik yang kami ajarkan. Mulai dari Anda orang dasar, Anda masih usia remaja, dewasa, tua, insya Allah bisa dengan Iya. delivery 5 ini. Ajarin dong Mas Anas. Yes, yang nomor 1 ini adalah teknik opening yang memukau. Nah, opening ini biasanya hal yang paling harus dilakukan sehingga orang lain ini bisa percaya kepada kita. Trust tadi ini. Yeah, this is the first Paling time. menentukan ya. Paling menentukan Yes. yang pertama. Ibaratnya bikin ya, apa itu namanya, penampilan pertama harus memukau. Selanjutnya audien akan mengikuti Anda. Ya. Makanya di pertama ini kita harus benar-benar semangat. Kemudian kita bisa membuat suasana itu lebih fresh. Seperti opening tadi ya. Opening tadi boleh pakai pantun, tebak-tebakan, nyanyi bersama, yel-yel, banyak main sulap juga, senam otak gitu ya, gerakan bersama, atau banyak hal yang bisa dilakukan di awal. Itu membuat orang audiens semangat di awal. Kesan pertama harus menggoda.
berikutnya mereka akan mengikut dengan Anda. Kesan pertama ya. Harus menggoda. Kalau nggak goda nggak ikut. Paling tidur atau main HP ya. Iya, 3 cirinya. Main HP sendiri, ngobrol sama temen, Iya. terus ngantuk gitu ya. Jadi apakah ketika di opening pertama tadi ini sebelum kita memperkenalkan diri kita sudah harus membangun suasana yang ceria begitu? Betul, yang kepada ceria. orang lain. Ceria. Kalau kita seringnya pakai pantun Kak, Iya. pengen nggak diajarin bikin pantun dengan cepat? Boleh. Gimana? Ada tekniknya nggak? Ada. Daripada mikir ya. Daripada mikir ya. Rata-rata kan orang mikir bikin pantun, aduh ada 4 baris gitu ya. Iya. Pantun kan ada 4 baris, yang akhir katanya suaranya kan sama. Nadanya AB atau AAAA gitu ya. Atau UU. Atau UU. Misalkan contoh nih, Ibu Kulsum beli sepatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhiran sama nih. Sama. Kum sama tu kan gitu. Iya. Contoh misalnya Kak Arti ya. Saya mau bilang seperti ini. Halo, selamat siang Kak Arti. Masya Allah hari ini sungguh sangat semangat sekali. Berarti kita nyari akhiran ti sama li. Oke. Jalan-jalan ke pasar beli roti. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Pak Ali. Hari ini ada Kak Arti yang sungguh mempesona dan cantik sekali. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Jadi intinya opening itu penting. Penting. Salah satunya dengan cara pantun tadi. Kalau yel-yel nih, kita juga boleh ya Yel-yel. membangun suasana begitu. Betul, yel-yel seperti ini. Misalkan ya, kita pakai 2 pertanyaan. Siapa kita? Nah, misalkan penulis buku hebat Indonesia. Nah, Iya. penulis buku hebat Indonesia, Penbis, luar biasa. Nah, itu juga. Yel-yel itu dipakai agar orang itu fokus dan semangat kompak. Satu energi sama kita. Misalkan kalau saya ngisi mahasiswa gitu ya. Iya. Saya pakai kalimat mesti gini. Siapa kita? Mahasiswa hebat Indonesia. Mahasiswa hebat Indonesia SMA Negeri 1 Makassar misalnya. Iya. Jadi pakai 2 pertanyaan. Siapa kita? Kemudian mereka menjawab. Jawaban mereka kita pakai pertanyaan. Contoh misalkan, siapa kita? Presenter hebat Indonesia. Presenter hebat Indonesia selalu semangat, smile ceria. Nah, itu untuk yel-yel. Iya. Yang sering kita pakai. Jadi rumusnya cuma 2 pertanyaan tadi. Iya. Baik. Terus teknik yang kedua? Teknik kedua adalah teknik olah vokal dan nada suara. Ini juga sangat menentukan ya. Yes. Gimana nih Karena Mas gini, Anang? kita awali dari nada suara dulu. Ya. Seorang pembicara kalau suaranya monoton gitu ya, suaranya sama itu Bisa bikin ngantuk. males betul. Maka harus selayaknya seorang penyanyi bisa mengolah vokal nada suaranya. Di dalam public speaking nadanya tidak banyak kayak do re mi fa sol la si do, terlalu banyak. Cuma Tapi 3. harus yang Cuma 3. apa saja tuh? Nada naik, nada datar, nada turun. Iya. Nada naik digunakan untuk opening. Contoh semangat pagi. Nah itu Ya. opening. Nada naik. Kemudian nada datar menyampaikan materi. Iya. Selamat datang di acara kami bersama saya Mas Anas in Action. Hari ini kita bongkar 3 teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar audien kita. Wih. Nada datar. Yang terakhir nada turun. Nada turun digunakan untuk renungan atau motivasi. Bayangkan ketika ibu Anda melihat kesuksesan Anda semakin bangga. 1, 2, 3. Nah dipakai untuk motivasi atau Iya. renungan atau hipnoterapi. Dari hasil materi kita ya. Betul. Jadi gini, kalau di dalam public speaking opening itu 10% dipakai. Atau nada naik 10%, nada datar kurang lebih 80%, nada turun 10%. Nah itu kalau kita kombinasi di dalam public speaking itu seru Kak. Iya. Jadi tidak bosan orang mendengarkan kita. Jadi bagaimana kita mempermainkan intonasi suara kita, Betul. nada suara kita. Yes. Penekanan suara kita. Kadang heboh nada suara sendiri, kita. hai. Iya. Tiba-tiba sendu, tiba-tiba datar lagi, Betul. naik lagi Iya, gitu. kita memainkan suasana emosi dari pendengar kita. Intinya supaya audiens nggak ngantuk. Betul. Nah, yang ketiga apa nih? Teknik ice breaking yang seru. Oke, bisakah permainan di dalam situ atau Betul. gimana? Ice breaking adalah teknik bagaimana mencairkan suasana dan membuat audio fokus kembali kepada materi selanjutnya. Biasanya yang paling sering dilakukan itu yang mana nih? Kalau kita tes fokus Kak. Nah, contoh misalkan Seperti? tes fokus kita bilang aja warna merah, tepuk tangan 1 kali. Merah 1 kali. Kuning 2 kali, kuning 2 kali. Iya. 3
hijau 3 kali. Biru tepuk tangan setengah sambil bilang yes gitu ya. Loh, tepuk tangan setengah gimana Mas? Nggak sampai nempel, tangan tengah-tengah sambil berkata yes. Merah contoh, kuning, hijau, biru, yes, biru, ya. Biru, yes. Ini meningkatkan konsentrasi, fokus, lebih kepada fokus lagi ya. Audien. Betul. Atau Baik. juga kita pakai misalkan kayak senam-senam gerakan tangan gitu. Bisa ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Oke. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kemudian kita tes fokusnya. Kalau saya berkata topi, cukup dalam hati, nggak usah diucapkan. Saya bundar. Nah ini untuk tes fokus lagi. Ya, untuk beralih ke materi selanjutnya. Materi berikutnya. Oke. Betul. Yang keempat nih, Mas Yang Anas. 4, teknik bikin materi anti blank dan bikin orang penasaran. Nah, bagaimana caranya itu? Ada rumusnya. Bagaimana cara bikin orang penasaran? Ada Ya. 3 teknik bikin judul penasaran. Yang pertama adalah ada angka di depan. Contoh, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit. Ya, Nah, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit. oke. 2 cara cepat untuk menjadi orang sukses. Mhm. 5 tips bagaimana tubuh sehat Ya. dan bugar. Ada angka di depan. Kalau ada angka, rata-rata orang akan penasaran. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 Ya. apa. Fokus lagi, kembali kepada fokus Betul, ya. Karena bikin- dia berhitung, Berhitung menunggu. juga. Salah satunya bikin judul buku juga gitu. Tipsnya ada angka-angka di depan, bikin Oke. orang penasaran. Bikin konten YouTube, thumbnailnya itu yang depan juga kasih angka juga bisa. Oh, oke. 5 cara jitu menjadi suami istri yang bahagia sejahtera selamanya. Nah, contohnya seperti itu. Itu teknik pertama, ada angka. Yang kedua adalah ada batasan waktu yang jelas. Seperti apa itu? Cara pandai public speaking dalam waktu 2 jam. Langsung pandai ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 hari. Cara bisa menjadi orang yang terkenal dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, 1 hari tadi itu adalah batasan waktu yang jelas. Iya. Membuat orang langsung, oh dalam 1 Tertarik hari, gini. iya langsung tertarik. Iya. Dalam waktu 2 jam bisa langsung jago ngomong. Di mana? Ya di Mas Anas Inexen mungkin. Langsung hubungi Mas Anas. Langsung, kapan acaranya? Besok Minggu tanggal 18 Widih, misalkan. keren, di mana itu boleh? Acara di Swiss Bell, Aha. ya Hotel Swiss Bell Panakukang ya kak ya. Aha. Kita Oh, Sisbel Panakukang ya. betul, jam 1 siang. Iya. Nah ini soft selling jadi. Ya nggak apa-apa. Supaya Jadi, sekalian yang iya. ingin menjadi seorang speaker juga, curi ilmunya Mas Anas, boleh langsung datang di sana. Boleh. Jam berapa sih? Jam 13. 13 Wita tanggal 18, Tanggal 18, hari Minggu, Januari Bes. 2026. Oh, hari Minggu lusa. Minggu lusa. Oke, di Jadi, Swiss Bell Panakukang Makassar. Iya, ini kebetulan pelatihan basic. Jadi siapapun bisa ikut. Mulai dari remaja, dewasa sampai nanti senior juga bisa ikut. Boleh. Kan kita ajari dari fondasi dasarnya. Iya. Nanti ada lanjut kelas sertifikasi, ada kelas VIP. Pokoknya sampai menjadi training, menjadi seorang trainer. TOT-nya juga ada nanti. Sehingga kita kurikulumnya jelas mulai dari basic, intermediate sampai advance. Oke. Yang basic besok tanggal 18 Widih. Januari. Baik, yang kelima tadi. Yang kelima terakhir, closing yang sangat menginspirasi. Nah, sepertinya closing ini biasanya diisi dengan apa ini? Nah, ini gini. Supaya bisa terus berkesan. Rata-rata pembicara yang standar, yang biasa itu kan kalau nutup gini. Terima kasih atas kesempatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang standar. Iya. 80%, 90% orang melakukan itu. Iya. Tapi kalau kita, gimana caranya closing kita menginspirasi orang? Menjadi oleh-oleh yang dibawa orang itu pulang ke rumah. Iya. Call to actionnya seperti apa? Pakai quote motivasi, Kak. Seperti apa itu? Contoh, mulailah dari hal yang sederhana yang Anda bisa, kemudian lakukan terus-menerus secara konsisten, maka itu akan menjadi besar dan dahsyat luar biasa. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu yang paling berkesan kayaknya untuk orang-orang ya. Yes. Gimana cara bikin quote motivasi dalam waktu tidak sampai 1 menit? Ada rumusnya. Kan? Seperti apa Nah, nih? selain ikut pelatihan nanti saya kasih bocoran dikit. Ya, boleh lah. Bagaimana cara bikin rumus dengan cepat quote motivasi? Rumusnya adalah, pertama adalah kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Contoh, hidup memang sulit, tapi kalau kita jalani dengan maksimal dengan niat ibadah, maka hidup akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita.
Merawat anak memang sangat susah. Tapi kita niatkan untuk beribadah, memuliakan si anak menjadi orang hebat, maka merawat anak adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Belajar public speaking memang sulit, tapi belajar bersama Mas Anas in Action, public speaking sungguh sangat mudah dan menyenangkan. Nah, contoh. Penderitaan ditambah solusi menjadi kebahagiaan. Keren. Ini kita udah banyak curi ilmunya ya pendengar. Arti yakin ini semua pendengar yang juga ingin jago berbicara di depan umum. Entah itu mungkin bukan langsung dengan banyak orang, audiens yang banyak, tetapi misalnya ada acara-acara tertentu di dalam keluarga. Nah, biasanya ketika dipercayakan nih Mas Anas ya, orang yang nggak pernah berdiri di depan begitu, pasti kan ada perasaan takut, rasa gugup. Ini banyak loh yang sampai gemetaran, bergetar. Ada tipsnya nggak sih? Itu banyak dikeluhkan oleh awal-awal pemula atau murid-murid saya yang basic ya. Yang basic. Pertama datang, Mas gimana cara mengatasi rasa grogi, Mas? Gimana cara mengatasi rasa gugup, rasa takut? Begini Kak, grogi itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan atau dihapus dari dunia ini. Pasti ada. Setiap manusia itu akan mempunyai rasa grogi, terutama bicara depan umum atau orang yang belum dikenal atau dalam forum keluarga, kelompok tertentu. Terlebih kalau acara yang besar. Acara besar ada pejabat yang hadir. Nah, gimana caranya Mas? Saya punya 3 cara menghadapi rasa grogi dengan cepat. Satu. Pokoknya rumusnya adalah grogi nggak usah dihilangkan, nggak usah dihapus. Karena memang nggak bisa hilang. Nggak bisa, tapi grogi cukup bisa disalurkan dengan cara? Dengan 3 cara. Yang pertama adalah salurkan dengan kata-kata. Iya. Artinya apa? Sebelum kita tampil, kita sapa-sapa dulu audiennya. Kita datang secara personal. Dari apa mana? Kabar? Iya, Kak Arti dari mana nih? Dari tadi saya. Kesini sama siapa nih? Udah makan siang belum? Nah, itu kita SKSD, sok kenal sok dekat dulu. Meskipun baru bertemu. Minimal 5 orang lah sebelum kita tampil ya. SKSD dulu, kita sapa-sapa. Kalau kita melakukan itu, kita merasa seolah-olah udah akrab, udah dekat, udah nyaman. Ketika kita public speaking, udah rasa grogi mulai turun. Iya, meskipun baru berapa persen. Masih berapa persen, tapi paling tidak sudah menekan rasa grogi itu. Salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Nah, kadang orang public speaking susah karena masih kaku, tubuhnya belum digerakkan, wajahnya masih kaku, sehingga kalau berkata-kata itu suka grogi. Gimana caranya Mas? Relaksasi, atau kalau pagi jogging dulu lah. Jogging dulu boleh. Kalau nggak ada waktu Mas, mau acara nih nggak ada waktu, Anda boleh datang di tempat acara, jalan-jalan dulu, datangi audien Anda, persilakan mereka duduk. Anda boleh menguasai panggung dulu, jalan-jalan. Kuasai panggung. Iya, kuasai panggung dulu. Kemudian Anda tahu sudut kiri, sudut kanan, depan, belakang, sudah merasakan tempat ini. Nah, Anda merasa sudah menguasai panggung itu, sehingga ketika Anda public speaking nyaman. Karena apa? Sudah kesana kemari, sudah mengenal vibrasinya. Nah, itu adalah salurkan dengan gerakan. Yang ketiga, nah ini penting, namanya hypnoself, menghipnotis diri kita, namanya adalah visualisasi. Seperti apa? Nah, contoh. Kalau Kak Arti misalkan Pak Prabowo datang ke sini ya, lagi wawancara Kak Arti. Pengen. Kira-kira grogi nggak awalnya? Ya pastilah grogi. Tapi kan ya yang namanya tantangan, kita juga harus berbicara sesuai dengan kualitas yang ada. Apa yang akan Anda lakukan ketika ada Pak Prabowo mengatasi rasa grogi? Ya langsung menyapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak. Langsung praktek mengenal dulu ya. Oh iya. Jadi gini Kak, kadang-kadang orang itu mindsetnya itu takut ya. Takut salah ngomong lah, kemudian salah ucap, atau nanti public speaking saya jelek, suara saya jelek, penampilan saya jelek, kan rata-rata orang seperti itu. Kita lebih menghakimi diri kita sendiri ya. Betul, sebelum tampil sudah mendiskon diri kita. Yang kita lakukan cuma rubah mindsetnya 180 derajat. Contoh, ada Pak Presiden datang, maka di pikiran kita harus gini. Jangan takut salah omong, bukan. Ini adalah kesempatan terbaik saya. Kesempatan emas saya. Kesempatan satu-satunya saya. Saya harus tampilkan yang terbaik yang saya bisa. Itu penting. Karena waktu terbaik itu saat ini. Bukan kapan lagi gitu. Kapan lagi. Jadi waktu terbaik adalah setiap saat kita melakukan sesuatu, itu waktu terbaik. Jadi tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Itu bonus lah. Mungkin ada tapi bonus. Tapi kita harus meyakinkan diri kita ini adalah kesempatan terbaik kita untuk tampil yang terbaik. Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri, baru orang lain mempercayai kita. Bagaimana kita bisa sukses kalau nggak percaya sama diri kita dulu? Orang lain mah 5%, 10%. Tapi diri kita harus percaya pada diri kita. 3 teknik ya.
mengatasi grogi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerakan, dan visualisasi atau menghipnotis diri kita untuk tampil yang terbaik di depan orang banyak. Ini kita baru bahas public speaking, waktunya sudah mau habis ya. Menarik sekali acara Nanti ini. lanjut kali ini hari ya. Minggu kita latihan offline langsung. Langsung ya untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menjadi seorang speaker, pembicara, meskipun itu mungkin masih skala yang kecil, Yes. Untuk mengatasi rasa gugup, boleh langsung datang 18 Januari 2026 Yes. di Swiss Bell Hotel Makassar Panakukang jam 13. Ini untuk anak terlebih yang basic ya, Iya, yang daftar masih udah pemula. banyak, yang daftar udah banyak, tinggal 1 seat kayaknya itu. Tinggal satu detik, Kebetulan. keren ya. Serius, Sukses ya? terus deh Mas Keren. Anas. Nah, kalau kita istirahat dulu takutnya waktunya udah habis ini. Mending kita langsung Yes. menyelesaikannya ya, karena makin Gaspol. lama makin menarik ini Yeah. acara kita. Tadi sudah public speaker nih pendengar. Ternyata Mas Anas juga adalah seorang motivator nasional. Yeah. Menjadi seorang motivator kan banyak hal yang harus dipelajari ya. Mas Anas, sehingga bagaimana dengan kata-kata kita bisa langsung menyentuh Betul, orang tersebut, iya. entah yang seperti Anda sampaikan tadi, meskipun kita tidak langsung saling berjumpa, Iya. tetapi dengan apa yang kita katakan mungkin dari YouTube, media sosial lainnya, Betul. ini menyentuh mereka dan akhirnya mereka bangkit. Betul. Bagaimana ini? Motivator itu kan pendorong Kak ya. Jadi Yes. gini, menguasai ilmu public speaking nggak cukup, karena public speaking skill komunikasi untuk diri kita. Ya, Sedangkan kalau kita menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain agar orang itu move on, Ya. naik kelas, ini butuh namanya motivasi, pendorong. Jadi kita harus menjadi seorang pendorong orang itu sukses, fokusnya pada orang itu. Makanya kalau kita pengen menjadi seorang motivator gitu ya, paling nggak minimal kita pernah merasakan juga. ya, Jadi saya tuh tahu rasanya. tahu rasanya. Dulu saya jatuh bangun, luka kecil dan sebagainya. Itu bangun dari tahun ke tahun, kemudian masalah-masalah itu. Nah, masalah-masalah inilah di mana saya mencari solusinya, maka solusi itu kita bagikan menjadi sebuah motivasi. Jadi ibaratnya kita dari pengalaman pribadi. Kalau saya nggak punya pengalaman pribadi gimana Mas? Nggak apa-apa, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dulu. Jangan anggap Anda jadi motivator nanti nggak diuji oleh Tuhan. Anda ngomong seperti ini, memberikan ini sok keren dan sebagainya. Ya. Ketika dikasih oleh Tuhan hadiahnya, Malah down. malah down. Malah kita harus semangat, harus kita memberikan terbaik. Menjadi seorang motivator juga nggak mudah Kak. Ya. Kadang klien kita atau orang lain itu masalahnya besar, perih, lebih tajam daripada kita. Sikap kita apa? Ya kita nggak boleh, Masya Allah ya masalahnya besar saya nyerah, nggak bisa seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendampingnya, konsultannya. Ya. Maka teknik motivasi ada 2 Kak. Nah, yang pertama adalah coaching, yang kedua adalah apa namanya itu Kak, yang konseling sama coaching. Nah, jadi kalau ada orang bermasalah itu pertama konseling dulu, Ya. karena konseling berhubungan dengan masa lalu. Ada luka batin, sampah-sampah emosi masa lalu, Ya. kita selesaikan. Nah setelah itu baru kita coaching masa depannya dia pengen jadi apa. Jadi step by step ya. Step by Mas step. Anas. Motivator nggak bisa kita kasih orang kamu harus gini. Itu bukan menasihati, bukan motivasi, tapi nyuruh orang. Ya kita merasa pinter gitu ya. Dan orang kalau digitukan kurang nyaman kan. Iya. Seolah salahnya dia. Karena kebanyakan orang yang berpikir kamu bukan merasakan apa yang masalah saya begitu, betul, sehingga iya. mudah saja dalam berbicara. Iya. Ngomong memang gampang, menjalaninya Yes. ini. Maka yang perlu kita sentuh dulu, kita selesaikan masa lalunya dia, kita jadi partner temannya dia, akhirnya dia mengungkapkan masalahnya, kemudian kita baru kalau selesai memaafkan masa lalu, menerima diri kita, siap masa depan baru kita coaching. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu banyak yang sukses. Orang sukses besar itu banyak dari orang yang bermasalah, Iya. orang yang jatuh. Karena Kenapa? sudah pernah merasakan. Benar merasakan. Kemudian orang-orang itu ternyata punya potensi diri terbaik. Oke. Karena Untuk apa? bangkit. Untuk bangkit kan sudah terlatih. Iya. Mental keberaniannya sudah kuat. Jadi orang-orang yang banyak bermasalah itu banyak yang sukses juga. Kalau tahu caranya, kalau ada temannya, kalau tahu tujuan hidupnya. Jadi kalau saat ini Anda mendengar lagi down-downnya, langsung deh cari Mas Anas ya. Carinya di mana nih Mas Jangan Anas? Iya. Sosial medianya kenalin Sosial dong. medianya semuanya namanya Anas in Action enggak? Anas in Anas Action, in mau Action. Instagram, YouTube-nya ada YouTube, juga. TikTok, Oke. Facebook, Twitter.
Anas Semua in diborong. action. Anas Ya. in action. LinkedIn, ya. Jadi Anas kalaupun in action. tidak sempat bertemu bisa nonton lah motivasi dari Mas Anas. Betul. Kita juga berbagi konten banyak public speaking, trik bicara, motivasi dan hipnoterapi di konten-konten gratis. Pasti yang pendengar kita ini bilang, ini kayaknya lidah-lidah orang Jawa nih ya. Oh iya, medok banget Kak. Lantas kalau kita ingin bertemu Mas Anas, apakah kita harus pergi ke Jawa atau gimana Iya. nih Mas Anas? Kita sekarang posisi di office-nya ada di Goa Kak. Oh di Goa, Iya. tepatnya di Goa di Taeng ya Kak ya. Oh di Taeng. Nah, ini Bunda Heni Suheni, Masya Allah, yang menemani saya perjalanan. Semoga nanti kita roadshow di Makassar, Yes. Sulawesi Selatan. Kita doakan ya, amin, amin. Iya. Tahu nggak sih Mas Anas, banyak sekali yang masih Arti ingin tanyakan karena di sini ada banyak nih pendengar, ada hipnoterapis, beliau Yes. juga adalah service excellent trainer, ada spiritual trainer juga. Ini lebih kepada hal-hal yang batin ya, mungkin ada Iya, luka luka batin batin, begitu, bagaimana iya. menyembuhkannya. Millennial parenting, Iya, wow parenting. keren sekali nih. Ada juga master potensi diri, ada juga master outbound action, content creator, oke, icebreaker, export dan YouTuber. Tapi nggak terasa ya waktu kita perasaan kita baru mulai loh ya. Wah, nyambung kita. Semoga nanti kita dipertemukan oleh Tuhan. Amin, dikasih amin, amin, Kalau nggak amin. besok, minggu depan, nanti di puncak prestasi. Kalau nggak ketemu di dunianya, insya Allah dikumpulkan di surganya nanti. Amin. Amin. Oke deh Mas Anas, yang terakhir ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua pendengar kita, masyarakat, entah itu mereka yang ingin termotivasi ataupun menjadi seorang public speaking, memiliki hal-hal yang bisa membuat mereka tampil di depan umum. Yes. Silakan. Untuk pendengar RRI Pro Makassar ya, Pro 1 Makassar, Pro 1 ya. Makassar yang setia semuanya, teman-teman sekalian, hidup ini terus berjalan. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin. Mari kita renungkan dulu. Terus berproses, terus belajar. Iya. Masalah, semua orang punya masalah. Yes. Tapi orang yang hebat adalah tidak berhitung berapa dia jatuh, tapi berapa dia bangkit untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekalian, mulailah dari hal yang Anda bisa, hal kecil, fokus, kemudian jadikan itu konsisten besar sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Bravo, keren loh, keren. Kita sudah termotivasi pendengar, kita juga sudah tahu caranya tampil di depan umum seperti biasa, dan tidak gugup. Tadi sudah banyak cara untuk menghilangkan rasa gugup kita, karena rasa gugup itu Yes. nggak bisa dihilangkan ya. Tidak Itu bisa. penyakit yang memang sudah tertanam di setiap diri orang. Iya. Thank you banget untuk ilmunya, sukses untuk acaranya nanti hari Minggu. Pokoknya tetaplah menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak, dan hal-hal yang terbaik dari diri kita tetap mengalir ke orang-orang lain ya. Amin, amin. Demikian pendengar, kebersamaan kita tak terasa loh di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini bersama Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB, panjang sekali. Beliau dari Penbis dan Master Coach Public Speaking. Ada beberapa pekerjaan lainnya juga yang sudah kita sebutkan tadi ya. Saya Arti Alfiert bersama dengan rekan Surahman di meja operator. Kita tutup masa nasihat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sukses.